Tapi sebenarnya rasa tidak cukup itu bagus buat kita sebagai motivasi gitu. Ingin keadaan yang lebih baik daripada saat ini gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini mau bahas Psychology of Money karya Morgan Housel. Kita hari ini ke bab 3. Judulnya Tak Pernah Cukup. Jadi di bab ini tuh Morgan tuh menceritakan ada dua tokoh nih. Yang pertama adalah Rajat Gupta dan yang kedua adalah Bernard L. Madoff. Nah, jadi dua tokoh ini digambarkan sama Morgan bahwa ini adalah dua orang yang kurang bersyukur gitu, istilahnya serakah gitu. Jadi di cerita ini kan dua orang tokoh ini kan si Gupta dan Madoff itu dia tuh udah kaya raya gitu. Tapi terus lagi nyari lagi duit terus bahkan satu sen pun dia harus dapetin gitu. Dan akhirnya malah kebalik sendiri gitu. Jadinya malah melarat dia ujung-ujungnya karena serakah itu. Bahkan di sini kan dibilang mereka tak tahu kapan harus berkata cukup gitu. Jadi semuanya tuh selalu pengen dia yang dapet gitu loh. Bahkan pengen dun- apa uang di seluruh dunia ini mungkin buat dia semua kali ya, kalau kita tahu isi hatinya gitu ya. Bahkan mereka kan sebenarnya udah punya ratusan juta dolar gitu kan. Kalau di sini tulis, mengapa orang yang sudah punya ratusan juta dolar masih ingin uang lebih banyak sampai-sampai mengambil resiko untuk mengejar lebih banyak. Jadi mereka tuh istilahnya serakah gitu. Nggak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Nah, tapi apakah salah? Merasa kurang atau merasa nggak cukup gitu, apakah salah? Masing gimana? Kalau ibaratnya kalau menurut orang kaya kayak gitu sih, pikirannya kan uang, uang, uang gitu kan, nggak Hmm. mikir keluarga atau apa gitu. Tapi kalau dalam dirinya merasa kurang ya, mungkin itu dari setiap diri orang masing-masing gitu kan. Meski kita udah berkecukupan, udah kiranya orang lain cukup, tapi menurut dia masih kurang-kurang ya, kepribadian dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya rasa tidak puas itu sebenarnya bagus ya, tapi harus ada batasnya gitu. Tapi kan karena emang orang ini bebal gitu ya, dia nggak pernah merasa berkecukupan. Kalau di Islam tuh istilahnya fakir gitu. Hatinya tuh fakir. Jadi nggak pernah merasa cukup di dalam hidupnya walaupun hartanya udah berjutaan ratusan juta dolar gitu. Nah, tapi sebenarnya rasa tidak cukup itu bagus buat kita sebagai motivasi gitu. Kalau kita masih ada di bawah, itu bagus supaya kita ingin lebih, ingin keadaan yang lebih baik daripada saat ini gitu. Tapi kalau kita udah sampai gitu istilahnya udah sampai batasnya kita itu kita harus stop gitu loh, jangan dilanjutin lagi sampai bablas ujung-ujungnya Kebalik ya. jatuh sendiri ya. Jadinya kita harus tahu batas gitu karena dunia ini kan bukan hanya sekedar uang gitu. Uang itu kan istilahnya cuma realitas intersubjektif kan, itu kan cuma hasil dari persetujuan manusia gitu loh bahwa selembar kertas ini yang dinamakan uang itu berharga gitu. Kalau kita semua setuju kalau itu cuma selembar kertas, itu nggak bakalan ada gunanya gitu ya, cuma kayak sampah aja. Jadi kita tuh harus lebih banyak bersyukur bahwa di dunia kita ini, di kehidupan kita ini banyak yang lebih berharga gitu. Di sini kan ditulis reputasi adalah sangat berharga. Kebebasan dan kemerdekaan itu sangat berharga. Keluarga dan kawan itu sangat berharga. Dicintai oleh orang yang Anda inginkan itu juga sangat berharga. Kebahagiaan Anda itu sangat berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil resiko yang bisa mengancam semuanya. Mengetahui kapan cukup. Aku jadi inget kayak ceritanya si Jesse Livermore nih. Di sini ada bukunya nih. Jesse Livermore itu kan pemain saham paling hebat zaman dulu tuh ya. Dia itu kan sebenarnya kalau dia udah berhenti di, dia merasa cukup gitu kalau dia udah berhenti di waktu hartanya udah ratusan juta dolar gitu kan.
dia nggak bakal mati bunuh diri. Itu kan dia matinya kan tragis kan, gara-gara bangkrut akhirnya bunuh diri. Sebenarnya dia udah kaya gitu loh. Jadi karena udah kayak ini kasusnya kayak si yang tadi ini, karena udah kebablasan akhirnya kebalik lagi gitu. Jadinya siklusnya itu udah di atas jadi sampai merosot lagi ke bawah gitu. Harusnya kalau udah sampai atas itu udah stop gitu. Jangan dilanjutin sampai dia muter ke bawah lagi jadinya. Intinya adalah dari yang bab ini kita harus bersyukur gitu, jangan fakir gitu hatinya. Merasa cukup bahwa ini adalah harta yang udah dikasih sama Tuhan cukup gitu segini. Bahkan kalaupun kita berkekurangan gitu, apapun harta yang kita miliki itu udah sebuah keindahan hidup gitu, bukan merasa berkekurangan terus. Jadi intinya adalah selalu kembali ke kunci nomor satu kehidupan kan, ikhlas dan bersyukur. Jadi apapun yang kita punya gitu kan, kita harus syukurin gitu, meski entah kita dalam keadaan posisi yang di bawah atau di atas gitu. Kalau kita udah di atas ya nggak usah dikerja terlalu mendalam lagi gitu kan, takutnya nanti kebalik dan nantinya jadi ke bawah lagi gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.